Setelah beberapa lama, Khalifah Umar akhirnya memilih berangkat ke Yaman untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman dan bertemu Uwais, Umar pun meminta untuk didoakan. Selain itu, Umar juga meminta gubernur Irak untuk memperhatikan Uwais dan memuliakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan Uwais Al-Qarni, orang yang dirindukan oleh surga. Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim asal Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Meski tidak termasuk sahabat Nabi, ia merupakan orang soleh yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Hal itu disebabkan oleh kisah Uwais Al-Qarni yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti kepada sang ibu yang lumpuh dan buta. Lahir di Yaman pada 594, Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan suku Murad. Karena sang ayah meninggal saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, sampai ke Yaman. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Meski hidup sejaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni tidak pernah memiliki kesempatan bertemu Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasannya adalah karena ia selalu mengutamakan sang ibu yang hanya bergantung kepadanya. Pernah pada suatu ketika, ia sangat ingin bertemu Nabi yang berada di Madinah. Uwais Al-Qarni pun meminta izin kepada ibunya agar direstui pergi untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ibunya memberi izin, tetapi berpesan agar segera kembali ke Yaman setelah bertemu dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni lantas bertolak dari Yaman ke Madinah yang jaraknya sangat jauh. Sayangnya, ia gagal menemui Nabi yang saat itu tengah pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, dan menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu, Uwais Al-Qarni segera pulang dan kembali ke ibunya. Hingga akhir hayatnya, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia tidak termasuk golongan sahabat Nabi, tetapi hanya tabi'in. Tabi'in adalah sebutan bagi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan sahabat Nabi. Pasalnya, selain Aisyah, Uwais Al-Qarni juga bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni sempat datang dan menitipkan salam kepadanya. Setelah peristiwa itu, Nabi berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab, apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya memintanya untuk didoakan. Pesan Nabi Muhammad SAW selalu dipegang oleh Umar, bahkan ketika ia telah diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam. Setiap kali mendapatkan bantuan pasukan dari Yaman, Khalifah Umar terus menanyakan perihal Uwais. Setelah beberapa lama, Khalifah Umar akhirnya memilih berangkat ke Yaman untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman dan bertemu Uwais, Umar pun meminta untuk didoakan. Selain itu, Umar juga meminta gubernur Irak untuk memperhatikan Uwais dan memuliakannya. Mendengar hal itu, Uwais menolak permintaan Khalifah Umar karena tidak menginginkan untuk dimuliakan, yang ia anggap akan menghalanginya dalam beribadah. Uwais mengatakan kepada Khalifah Umar bahwa biarlah dirinya dalam keadaan tidak dipedulikan di tengah lalu lalang kerumunan. Namun, perkataan Umar tentang hadis Nabi Muhammad SAW tetap membuat Uwais Al-Qarni terkenal. Uwais Al-Qarni tinggal di Kufah sekitar tahun 640 dan berpartisipasi dalam pertempuran Nahaban melawan tentara Sasaniyah. Sebagian besar sarjana meyakini bahwa Uwais Al-Qarni meninggal pada 657 dalam pertempuran Siffin. Sedangkan sebagian lagi melaporkan bahwa Uwais gugur dalam pertempuran selama penaklukan Muslim di Azerbaijan.
Begitulah sepenggal kisah tentang Uwais Al-Qarni yang dirindukan oleh surga. Wallahu a'lam bishawab.